Shalom saudara-saudara, selamat pagi, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia sekali dapat berjumpa dengan saudara-saudara melalui Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 9 April 2021. Pagi ini Tuhan datang menyapa kita melalui firman-Nya. Baiklah, kita menyiapkan waktu sejenak untuk mendengarkan firman, dan biarlah firman ini menjadi dasar untuk beraktivitas hari ini. Kita akan mendengarkan firman dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47. Sebelum membaca, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tetap berlaku bagi kami hingga saat ini. Jikalau saat ini kami diberi kesempatan untuk menikmati firman-Mu, nyatakanlah dirimu jauh lebih jelas kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar kami dapat memahami firman ini dengan benar. Terpujilah Dikau Tuhan. Amin. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan setiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Benarkah kita Kristen? Manasa inang tosarani kiraka? Itulah tema kita pada saat ini. Saudara, apa yang menjadi program unggulan gereja atau persekutuan di mana kita berada saat ini? Apakah program tersebut membawa dampak besar dalam pertumbuhan jemaat? Atau mungkin programnya sudah sangat baik, namun kita sendiri tidak serius dalam mengikut sertakan memberi support pada program tersebut. Ada banyak harapan dan pencapaian-pencapaian yang diharapkan. Namun semua itu kembali kepada diri kita masing-masing. Bacaan kita saat ini, saudara-saudara, berisi pengajaran yang diberikan kepada mereka yang baru masuk Kristen. Betapa selalu mengasihinya orang-orang dalam persekutuan Kristen pertama, sehingga orang-orang percaya yang kaya menjual harta milik mereka untuk membantu memenuhi kebutuhan orang-orang percaya yang miskin. Kita juga perlu tahu bahwa tidak semua orang Yahudi menerima kesaksian bahwa Yesus yang telah bangkit itu adalah Mesias. Tetapi orang-orang itu yang dulunya menolak pun akhirnya sangat suka melihat persekutuan orang Kristen mula-mula tersebut. Hasilnya ialah bahwa setiap hari Tuhan menambahkan pada persekutuan baru itu orang-orang yang menerima kesaksian para rasul, dan masyarakat Kristen menerima mereka sebagai sesama orang percaya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, berita sukacita Yesus Kristus membangkitkan semangat dan menumbuhkan kesaksian gereja atau persekutuan kita dengannya. Setiap kita
memiliki peran dan fungsi masing-masing dalam kehidupan sebagai seorang Kristen. Menjadi Kristen berarti ada tuntutan tanggung jawab dari Tuhan yang harus dikerjakan, yaitu menjadi persekutuan Kristus sebagai wadah damai sejahtera, wadah kesehatan, wadah ketaatan, dan menjadikan sesama atau orang lain itu penting dan berharga. Saudara, benarkah kita Kristen? Jika benar, sudahkah kita menyampaikan berita tentang kebangkitan Kristus? Marilah kita jawab masing-masing dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersatu menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur untuk semua kasih dan kemurahan-Mu yang tetap Engkau nyatakan kepada kami sekalian hingga pada saat ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang Engkau suguhkan bagi kami sekalian, di mana kami boleh belajar tentang kualitas kehidupan Kristen. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku kehidupan Kristen yang berkualitas. Tuhan, dengan penuh harapan kami datang memohon, kiranya Tuhan berkenan menjaga kami dalam sepanjang hari ini. Memberkati kami dalam segala aktivitas kami, baik itu ketika kami di rumah maupun ketika kami di luar rumah. Berkenan Tuhan menopang saudara-saudara kami yang sakit, baik yang sakit fisik dan dirawat baik di rumah maupun di rumah sakit, juga yang mengalami luka batin karena berbagai gumul. Bagi yang berduka karena ditinggalkan kekasih hati, pun juga yang hidup terpisah dari suami atau istri karena bekerja di luar kota, atau terpisah dari anak cucu karena sedang menuntut ilmu, atau karena sudah berkeluarga. Tuhan tetap bersama-sama dan memegang kendali dalam setiap kehidupan kami dan keluarga kami. Tuhan beri hati yang bergembira kepada para orang tua kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka tetap bersukacita di masa-masa tuanya. Tuhan, kami percaya Engkau ada di atas segala pelayanan yang senantiasa gereja layankan, baik itu pelayanan pada bidang kerohanian pun juga dalam bidang pembangunan secara fisik. Tuhan, Engkau ada di dalam setiap usaha yang diupayakan dalam rangka mewujudkan kerinduan untuk pembangunan gedung gereja dan pastori serta kantor gereja. Kami tahu Tuhan adalah Allah yang Maha Kaya. Tuhan pasti menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Namun kami juga percaya Tuhan bahwa Engkau memakai kami sekalian melalui pikiran kami, melalui tenaga kami, juga materi kami untuk mewujudkan rencana indah ini. Ya Tuhan, lindungilah bangsa kami, lindungi daerah kami dan lindungi lingkungan kami, agar tetap dalam keadaan kondusif sekalipun masih dalam suasana pandemik. Juga dalam kondisi menghadapi dampak dari curah hujan yang begitu deras. Ada beberapa tempat yang mengalami musibah banjir dan tiupan angin yang sangat keras. Seperti saudara-saudara kami yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang ditimpa bencana banjir bandang dan badai siklon Seroja. Tuhan, kuatkan saudara-saudara kami, dan biarlah mereka boleh melalui masa-masa sulit ini. Pulihkan, dan berkenan Tuhan memakai sesama yang dapat menyatakan uluran kasih kepada saudara-saudara kami di sana yang berduka karena dalam suasana dampak banjir ini. Tuhan, ini doa kami. Kami datang menaruhkan semuanya di dalam tangan kasih Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang terbaik yang terjadi atas kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara, Tuhan mengutus kita sekalian ke tengah-tengah kehidupan kita, dan pergilah, jalanilah kehidupanmu dengan penuh sukacita, dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Ya, memang tidak semua pengalaman hari ini menyenangkan hati kita, tetapi dalam Tuhan semua akan menjadi berkat kekuatan. Selamat pagi dan salam sehat selalu.